Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 21 April 2023. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Roma 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini adalah tanggal 21 April, merupakan salah satu hari bersejarah bangsa Indonesia. Ya, kita memperingati Hari Kartini. Kartini adalah nama seorang wanita yang dianggap sebagai pelopor gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Suatu usaha menuntut persamaan hak kaum wanita terhadap pria di segala bidang kehidupan. Emansipasi ini bertujuan memberi wanita-wanita kesempatan untuk belajar, bekerja, dan juga berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dialah R.A. Kartini yang lahir di Rembang, Jepara 21 April 1879. Sang pelopor setelah menamatkan sekolah dasar, Kartini tidak diperbolehkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dia dipingit karena hendak dinikahkan. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan niat Kartini muda ini untuk terus belajar. Kartini menjadi seorang yang maju pola pikirnya, sehingga ia pun rindu. Para wanita Indonesia mempunyai juga pikiran yang maju sama seperti dirinya. Kartini juga sering menulis surat kepada teman-temannya yang ada di negeri Belanda. Salah satunya adalah C.H. Abendanon. Surat-surat yang dikirim Kartini dikumpulkan dan dibubuhkan serta diberi judul "Habis gelap terbitlah terang" oleh C.H. Abendanon. Inilah sekelumit tentang Kartini. Berkat perjuangannya, wanita-wanita Indonesia tidak lagi terbelakang. Wanita tidak lagi hanya berperan di seputar rumah dan dapur, tapi di segala bidang kehidupan yang ada. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan kaum pria. Kini wanita juga bisa berprofesi apapun, asal mereka mampu melakukannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada kesempatan ini mari kita juga belajar dari salah satu wanita yang tercatat dalam Alkitab yang patut kita teladani juga. Namanya Febe, yang berarti berseri-seri atau bersinar. Sesuai dengan arti namanya, kehidupan Febe bersinar dan menjadi teladan bagi banyak orang. Dia adalah seorang pelayan Tuhan di Kenkrea, sebuah kota pelabuhan di sebelah timur Korintus. Sebagai pemimpin jemaat, Febe membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan kaum pria. Bisa dilihat dari namanya, Febe bukanlah seorang Yahudi, tetapi ia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya telah diubahkan.
Febe bukan hanya percaya saja, tetapi juga memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Keberadaannya sebagai pelayan jemaat adalah bukti bahwa Febe bukanlah orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi dia seorang Kristen yang di atas rata-rata, sehingga ia pun dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Selain sebagai pemimpin, Febe adalah sosok pribadi yang dikenal murah hati. Dia suka membantu orang lain dan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang diakui juga oleh Rasul Paulus. Yang kata Rasul Paulus mengatakan, ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah kita punya kemurahan hati seperti Febe ini? Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong agar orang-orang percaya di Roma menyambut dan menerima kehadiran Febe dengan baik. Bahkan Rasul Paulus kembali mengatakan, berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Febe pun menuai apa yang telah ditaburnya. Dalam tiap jerih payah pasti ada keuntungan. Mari kita menjalani hidup untuk terus menghadirkan teladan-teladan yang baik dan mampu bersinar juga membawa dampak yang baik bagi orang lain. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kembali kami diingatkan hari ini tentang tokoh perempuan R.A. Kartini dan juga Febe di dalam Alkitab. Seorang perempuan yang mampu menghadirkan teladan yang baik, dampak yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, yang dengan rela hati, dengan murah hati memberikan bantuan kepada siapapun. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang juga mampu menghadirkan teladan-teladan yang baik di tiap-tiap perjalanan kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu berkata kepada perempuan itu, jadi yang menggoda Hawa, ular atau iblis? Ever,
Masa kamu masih bingung? Sudah jelas tertulis bahwa ular yang berkata kepada perempuan itu, Salah lo. Yang menggoda Hawa itu iblis. Emang iblis itu tugasnya menggoda manusia. ular, apa kamu nggak bisa baca? Iblis. Ular, Iblis. ular, Iblis itu yang menggoda. ular. Apakah saudara-saudara masih ada yang bingung ketika mempelajari Alkitab untuk mengartikan ayat Alkitab? Ada info bagus untuk saudara-saudara. Akan dibuka pemahaman Alkitab untuk kita semua. Metode yang dipakai pasti menarik. Metode orang dewasa. Jadi ada pertanyaan, ada diskusi. Semuanya itu bebas. Saudara-saudara mengeluarkan pendapat, pemikiran, pemahaman saudara. Dan pada akhirnya para pemimpin akan mengarahkan saudara mempunyai pemahaman yang baik, yang benar, sesuai seturut dengan kitab suci. Mari kita ikut pemahaman Alkitab. Siap? Baca kitab suci, doa